Hai hai hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Troop di Heaven. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Kali ini dalam menghadapi tantangan Jinchang, Zhonggu hanya membawa Xiuyan dan Jin Doming bersamanya, dan dia tidak membawa budak dewa lainnya. Lagi pula kekuatan para budak dewa itu tidak akan berpengaruh dalam kompetisi ini. Jadi Xiuyan tidak menyuruh Zhonggu membawa mereka untuk bertarung. Tepat ketika Xiuyan dan yang lainnya semakin dekat dengan arena, kerumunan yang sudah ramai menjadi semakin meriah. Bahkan para pengunjung yang ingin menonton saat ini terus berdatangan ke dalam arena. Untungnya seluruh area budak Dewa Sura dibangun cukup besar sehingga dapat menampung ratusan ribu orang. Namun jalan yang dilalui Zhonggu juga berbeda, jadi tidak mengikuti banyak orang yang ingin menonton pertandingan. Setelah Zhonggu dan yang lainnya sampai di platform Aula Budak Dewa, mereka datang ke sisi lain. Di antara sosok-sosok yang lewat tersebar, ada sebuah pintu yang terbuka di sisi lain. Dan Zhonggu dan yang lainnya segera masuk melalui pintu tersebut. Kemudian sebuah sosok penjaga menghentikan mereka. Saya bertemu dengan Zhonggu Doshi. Mohon tunjukkan token tantangan Anda. Sosok itu berkata sambil menangkupkan tinjunya dengan hormat. Mendengar itu, Zhonggu Doshi segera menunjukkan token tantangannya. Kemudian dia melangkah masuk melalui pintu tersebut. Jelas mereka semua yang berpartisipasi dalam kompetisi budak dewa. Jadi wajar jika mereka mendapatkan perlakuan istimewa daripada kebanyakan orang yang datang ke sini. Bagaimanapun mereka semua yang berpartisipasi dalam pertarungan ini, mereka juga ingin memenangkan lebih banyak poin kontribusi. Lagi pula tidak banyak orang yang memiliki budak dewa. Namun dalam kompetisi ini, biasanya sebagian besar pertarungan didominasi oleh para budak dewa yang memiliki kekuatan dewa pertarungan. Meskipun penganut Doshi tidak sering datang untuk menantang dalam kompetisi budak dewa Sura, tetapi seringkali mereka menggunakan budak dewa sebagai taruhan dan memberikan hiburan bagi orang-orang di alam dewa iblis abadi. Tentu saja yang terpenting adalah nilai poin kontribusinya menjadi alat tawar-menawar. Jadi poin kontribusi di aula budak dewa bahkan sebanding dengan aula orang suci. Zhonggu Doshi, tolong tempat duduk Anda ada di lantai 3. Penjaga itu berkata sambil mengarahkan jalan menuju lantai 3. Kenapa tempat duduk saya di lantai 3? Saya mengambil bagian dalam tantangan hari ini. Meski tidak harus di lantai 1, seharusnya di tempat duduk saya lantai 2. Zhonggu berkata dengan dingin. Meskipun Zhonggu tidak pernah berpartisipasi dalam tantangan Aula Budak Dewa, tetapi dia juga pernah datang ke dalam kompetisi Aula Budak Dewa Sura. Meskipun itu sudah lama, tetapi secara alami sejak dia masih memahami aturannya. Sebelumnya, saya minta maaf kepada Zhonggu Doshi. Lantai pertama dan lantai kedua semuanya telah penuh, jadi saya hanya bisa meminta Anda untuk duduk di lantai 3. Sosok penjaga yang memimpin jalan berkata sambil tersenyum kecut. Mendengar itu, mata Zhonggu menjadi gelap. Bagaimanapun aula budak dewa Sura itu sangat besar. Jadi seharusnya tidak mungkin bagi para penonton dapat mengisi kursi VIP hingga penuh. Karena dalam kompetisi sebelumnya, jarang sekali kursi VIP penuh. Jadi kecil kemungkinan kursi tersebut akan penuh. Jika tidak, pasti masalah ini ada hubungannya dengan Jinchang. Sepertinya Jinchang Doshi kita sangat berwawasan luas, hingga dia sampai repot-repot mengatur tempat duduk untuk saya. Kalian berdua fokusnya dalam pertarungan ini, tidak peduli seberapa tinggi posisi pecundang itu. Kalian berdua harus bisa membuatnya semakin malu. Zhonggu berkata dengan mendominasi, kemudian menjentikkan lengan jubahnya. Mendengar itu, sosok penjaga yang memimpin tidak banyak bicara, karena dia tahu ini semua adalah pertarungan antara penganut Doshi. Jadi dia merasa dia tidak perlu merugikan diri sendiri dengan berbicara terlalu banyak.
Setelah Zhonggu selesai berbicara, dia juga segera bergegas masuk ke aula Buddha Dewa Sura di lantai 3. Namun meskipun di lantai 3 ada banyak orang di sini, tetapi tidak satupun dari mereka adalah penganut dosi. Meski begitu, tepat ketika orang-orang ini melihat Zhonggu datang, mereka semua segera membungkukkan dan mengepakkan tinju mereka dan hormat untuknya. Bagaimanapun, Zhonggu juga adalah seorang penganut dosi. Adapun kekuatannya sendiri juga tidak lemah. Segera Zhonggu mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah kerumunan para senior. Namun seperti yang Zhonggu duga, bahwa di atas lantai pertama beberapa orang di sana sini, dan Zhonggu bahkan dapat melihatnya sekilas sosok Jin Chang juga ada di antara mereka. Jadi sepertinya Jin Chang juga melihat Zhonggu dari jauh. Namun mata Jin Chang tampak dingin dan dia hanya melakukan kontak mata dengan Zhonggu sejenak. Kemudian dia segera membuang muka lagi untuk melihat ke arah arena. Pada saat yang sama, Xiaoyan juga melihat ke arah Sura yang luas saat ini. Kemudian dia dapat melihat dengan jelas ada dua sosok di arena dan salah satu dari keduanya saat ini. Kepala sosok tersebut pecah dan berdarah, bahwa tubuhnya sudah penuh dengan luka parah, sehingga jejak darah terlihat di mana-mana, sehingga bau darah yang menyengat menyebar ke seluruh arena. Melihat pemandangan itu, Xiaoyan sedikit mengernyit, karena meskipun dia tidak keberatan dunia kuno Dewa Iblis Abadi menggunakan metode seperti ini untuk melawan penyusup dari dunia lain. Tapi melihat pemandangan di depannya sekarang, Xiaoyan merasa orang-orang kuat ini telah direduksi menjadi mainan mereka di bawah segel Buddha yang tertanam di leher para Buddha. Namun jika melihat darah yang telah mengering dan menghitam di arena pertarungan, Xiaoyan juga tidak tahu sudah berapa banyak pertempuran yang telah dilakukan keduanya. Namun mereka masih bertarung gigih di arena. Meskipun setiap serangan dari keduanya, darah terus menyembur dari tubuh mereka. Tapi adegan itu sepertinya yang paling ingin disaksikan oleh semua penonton. Segera berbagai sorakan seperti gemuruh gunung yang meletus menyebar di seluruh arena kompetisi Buddha Dewa Sura. Tepat di tengah mendidih para penonton, di tengah pertarungan yang tidak berhenti di arena, akhirnya salah satu orang terjatuh dalam genangan darah. Sehingga sorakan dan ejekan dengan sangat jelas terdengar. Karena tidak peduli dalam pertarungan beberapa orang menang maupun kalah, para penjudi yang memenangkan taruhan tentu saja akan mendapatkan lebih banyak poin kontribusi. Tapi yang kalah tentu saja akan gagal mencapai target mereka. Dengan cara ini, Xiaoyan dapat melihat dengan jelas bahwa para orang suci di alam Dewa Iblis Abadi, mereka semua mengandalkan orang-orang kuat di sini dengan poin kontribusi mereka. Bahkan ada banyak orang kuat yang akan menyukai perasaan menarik ini. Oleh karena itu, semakin besar kesenjangan kekuatan di antara kedua belah pihak, maka peluangnya secara alami akan lebih tinggi. Karena sebelumnya tidak banyak pertempuran di mana yang lemah mengalahkan yang kuat, sehingga ada begitu banyak orang yang rela menaruh poin kontribusi mereka di mulut para orang kuat tersebut. Setelah pertempuran di arena selesai, tiba-tiba beberapa sosok segera naik ke atas arena untuk membersihkan sisa pertempuran di arena, kemudian menarik kedua sosok yang telah bertarung di bawah. Namun sepertinya mereka tidak terlalu peduli dengan para kontestan yang masih hidup atau sudah mati. Pada saat yang sama, sebuah suara bergema di seluruh arena. Orang yang akan bertarung berikutnya adalah pertempuran yang sangat menarik, karena ada perselisihan antara para dosi sudah lama tidak terjadi. Sekarang semua orang mengikuti pandangan saya untuk menyambut orang paling populer akhir-akhir ini, dan dia adalah Zhonggu Dosi, menduduki puncak daftar poin kontribusi. Segera setelah sosok itu selesai berbicara, seberkas cahaya langsung dilemparkan ke arah Zhonggu di lantai 3. Sebelumnya, tempat di mana Zhonggu berada agak sepi, karena sebelumnya sebagian dari besar mereka tidak memiliki kesan terhadap Zhonggu. Tapi ada juga beberapa orang yang tidak tertarik dengan Zhonggu.
Jadi setelah semua orang mendengar pengumuman, suasana arena budak dewa berubah menjadi hening, yang membuat pemandangan semacam itu agak canggung untuk beberapa saat. Kemudian suara itu terdengar lagi. Dan yang menjadi lawannya adalah dia sering berkunjung ke aula budak dewa sura kami. Saya pikir semua orang sudah familiar dengannya. Dan dia adalah Jincang Dosi. Salah satu dosi terkuat di alam dewa iblis abadi kita. Segera sinar cahaya menjauh dari tubuh Zhonggu, kemudian pindah ke lantai 1 yang hampir merupakan lantai paling atas dari seluruh aula budak dewa sura. Pada saat ini, Jincang duduk di antara para tamu VIP dengan tenang. Sepertinya dia sudah terbiasa adegan semacam ini. Jadi saat semua orang mendengar nama Jincang, tiba-tiba terdengar suara menderu di seluruh aula. Jelas Jincang sangat menyukai aula budak dewa sura, dan dia telah mendapatkan banyak kemenangan dalam kompetisi seperti ini. Jika tidak, mustahil baginya bisa menjadi begitu populer, sehingga dia dapat langsung menembus Tianshun di langkah ke-9 keabadian Kaisar. Karena alasan inilah mengapa Jincang memiliki kepercayaan diri yang cukup untuk menunjukkan Jincang memiliki nilai poin kontribusi dalam jumlah tertentu. Oleh karena itu, dengan nilai poin kontribusi yang dimilikinya, dia bisa membuat banyak orang kuat melakukan sesuatu untuknya. Karena inilah dalam gerakan Jincang terlihat sangat percaya diri, seolah-olah dia selalu santai dalam menghadapi pertarungan yang akan berlangsung. Bagaimanapun banyak duduk dewa yang memilikinya, sehingga ekspresi terlihat tenang. Pada saat ini semua orang sedang duduk di kursi penonton, tampak bersemangat, sepertinya kemenangan Jincang sudah ditentukan di tangannya. Tunggu sebentar, setelah kita menyaksikan pertempuran lainnya, kita akan memasuki pertarungan antara kedua penganut dosi, dan itu akan segera dimulai. Jadi saya berharap semua orang bersiap untuk menyaksikan pertarungan yang menggemparkan ini. Suara yang kuat dan mempesona bergema di seluruh aula. Mendengar itu, Zhonggu sedikit mengernyit. Jika Anda kalah dalam pertarungan ini, saya sangat ingin menjulurkan lidah saya. Saat sosok itu selesai berbicara, Zhonggu berkata dengan gigi terkatup. Meskipun Xiaoyan setuju menerima tantangan ini, tetapi dia tidak menyangka bahwa dalam pertarungan tersebut akan menjadi seperti ini. Sehingga Xiaoyan yang mengenakan topeng juga merasakan hal yang sama seperti yang dirasakan Zhonggu. Pada saat ini, setelah suara sosok itu menyebar, seluruh aula budak dewa sura menjadi gempar karena berita itu menyebar dengan sangat cepat. Meski sudah ada banyak orang di arena yang ingin menonton, tapi bagaimanapun aula budak dewa sura sangat megah dan luas, sehingga dapat terlihat di sekeliling bahwa masih banyak kursi yang masih kosong. Namun setelah semua orang mengetahui berita ini dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, jumlah orang dengan cepat mulai bertambah lagi dan lagi, yang menunjukkan pertarungan yang luar biasa yang akan berlangsung, menarik perhatian banyak orang. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.